Ku ingin lebih mengenalmu, melekat denganmu, itu kerinduan hatiku. Biar hidupku turut kehendakmu, ini kerinduanku untuk lebih mengenalmu. Ku ingin lebih mengenalmu, melekat denganmu, itu kerinduan hatiku. Biar hidupku turut kehendakmu, ini kerinduanku. Hai FLC Family semuanya, apa kabar saudara hari Minggu ini? Nggak terasa banget nih kita sudah berada di hari Minggu terakhir di bulan November. Dan tidak terasa sebentar lagi kita akan memasuki Natal juga. Nah, oleh karena itu saya mau mengingatkan buat saudara semuanya, jangan lupa tanggal 25 Desember kita akan mengadakan Natal bersama-sama di Soho Capital lantai 29 pada pukul 5 sore. Oleh karena itu pastikan bahwa saudara jangan datang sendiri, tetapi ajak saudara, ajak teman dan kerabat lainnya untuk sama-sama di tahun ini kita membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, karena tema Natal kita tahun ini adalah ada pengharapan dan kekuatan bersama dengan Yesus. Jadi apapun yang kita hadapi hari ini, saya berdoa masih ada pengharapan dan selalu ada kekuatan yang Tuhan berikan buat setiap kehidupan kita. Bahkan sepanjang bulan ini kita sudah belajar tentang excellent. Saya percaya bahwa kita masih berproses dan juga berprogres untuk kita terus memberi yang terbaik buat Tuhan. Saat ini siapkan catatan saudara, Alkitab saudara, dan terutama hati, jiwa, dan pikiran saudara untuk kita sama-sama memuji dan menyembah nama Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat FLC, Shalom. Dimanapun kita berada saat ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita ingin memuji dan muliakan nama Tuhan kita yang hidup. Haleluya. Sebab Kaulah satu-satunya sumber harapan kami Tuhan. Hidup kami tak akan sama dalam Tuhan. Mari semua kita katakan, Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya.
sama-sama katakan iman kita. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Amin. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhan, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Katakan Yesus, Yesus Tuhanku, yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhan, Yesus Tuhanku, yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar dan ajaib kejadian kami Tuhan. Semua yang ada dalam hidup kami sudah Kau rencanakan. Mazmur 139 ayat 16 berkata, semua hari-hari dalam hidup kami sudah tertulis dalam kitab-Mu, bahkan sebelum ada dari satupun itu yang sudah jadi Tuhan. Rencana-Mu yang terbaik ada dalam hidup kami, dan kami mengucap syukur atas semua yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku Yesus.
kami Tuhan. Kami berharga di mata-Mu. Tiada satupun yang terlewatkan dari kami Tuhan. Semua kami berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Mari dengan iman-Mu katakan. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Mari dengan segenap hatimu katakan. Ku mengangkat wajahku, ku mengangkat wajahku. Kami memandang keindahan-Mu Yesus, memandang keindahan-Mu. Sungguh Kau Allah yang berkuasa dalam hidup kami Tuhan. Syukur bagi kesetiaan-Mu. Amin. Di sepanjang hidup. Yes, Kau Allah yang setia Tuhan. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Mari jemaat FLC, dimanapun kau berada, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi dan katakan. Ku mengangkat wajahku, Yesus, pandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu Tuhan di sepanjang hidupku, Yesus. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Tak sekalipun Kau tinggal. Nyatakan dengan ibu, tak sekalipun Tuhan. Sekalipun, haleluya. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus. Yesus sahabatku. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Nyatakan haleluya, haleluya. Hai FLC Family, senang sekali bisa berjumpa dengan saudara semua hari ini, baik saudara yang beribadah secara on-site dan juga online. Perkenalkan, nama saya Hadi dari FLC Community. Pada kesempatan hari ini, saya ingin mengajak saudara semuanya untuk mengambil waktu bersama-sama untuk yang namanya mengambil survei atau penilaian yang FLC adakan dengan nama FLC Personal Health Assessment. Penilaian atau survei ini ditujukan bagi saudara yang beribadah secara on-site dan online secara rutin, tetapi saudara belum tertanam di passion atau small groupnya FLC. Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi kesehatan saudara dan pola atau kebiasaan yang terjadi setelah kita melewati
pandemik 2 tahun ini, terutama dalam 5 aspek kehidupan, yaitu bicara tentang spiritual, financial, relationship, physical, dan juga emosional. Untuk mengisi personal health assessment ini, saudara bisa menggunakan browser yang ada di handphone atau komputer saudara dengan mengetik bit.ly/FLCPHA 2022. Sekali lagi di bit.ly/FLCPHA 2022. Penilaian atau survei ini memakan waktu sekitar 5-7 menit dan kami pastikan bahwa jawaban saudara terjaga kerahasiaannya. Waktu pengisian sampai dengan hari Senin tanggal 12 Desember 2022. Kami mengharapkan partisipasi dan kerjasama dari semua jemaat FLC secara aktif dan sengaja untuk bisa mengisi survei ini. Karena apa yang tidak bisa kita ukur, tidak bisa kita perbaiki. Kiranya pendapat dan masukan saudara bisa membantu kami sebagai gereja, tim kepemimpinan, dan juga tim pelayanan untuk bisa melayani lebih baik lagi. Thank you for your time, have a nice day, and God bless you. Selamat pagi, Bapak dan Ibu dan rekan-rekan dari Forward Living Church. Good morning. Saya berharap saudara dan semua dalam keadaan yang baik, yang terbaik. Kalaupun nggak dalam keadaan yang baik, saya percaya bahwa Tuhan yang baik masih menyertai tangan saudara. Saya berharap di dalam setiap musim kehidupanmu, kau menyadari bahwa lebih dari apapun, Tuhan nggak pernah menyerah sama saudara dan saya. Tolong jangan pernah menyerah. Mari kita berdoa dulu yuk, mari. Bapa, kami siap dengar firman-Mu, berbicara pada setiap kami, berbicara dengan bahasa yang bisa kami mengerti. Terima kasih, thank you, bahwa kami ada karena kebaikan-Mu, kami ada karena kasih sayang-Mu, dan Kau gak pernah menyerah pada setiap kami. Terima kasih atas cinta-Mu, kami ingin membuka hati kami, berbicara pada setiap kami. Dalam nama Yesus, yang siap dengan firman Tuhan katakan, amin, amin, oke. Saya bersyukur nih pertama kali saya datang ke sini, saya ngobrol beberapa kali dengan Pastor Josh. Thank you for your heart. Terima kasih atas kehormatan dan kepercayaannya. Saudara tahu nggak, pada waktu saya ngobrol sama Pastor Josh, waktu itu Ibu Alena nggak datang karena lagi ngurus anak. Saya bersyukur, kenapa? Karena saya kenal orangnya secara personal dan saya menemukan hati beliau atas gereja ini. Hati beliau atas anak-anak semua. Saudara tahu nggak, di balik memang kesana jadi hamba Tuhan tuh keren, stylish, bisa bicara di depan banyak orang. Tapi jadi hamba Tuhan itu gak pernah mudah, saudara. Banyak kesulitan yang harus dialami. Dan kadang gak selalu bisa diceritakan. Maka dari itu saya selalu berkali-kali ngomong dimanapun saya berada. Jemaat Tuhan, kasihi gembalamu. Kasihi hamba Tuhan yang ada di sini. Beliau memang gak sempurna. Emang gak ada yang cari sempurna, saudara. Bahkan almarhum Dorce Gamalama juga tahu kesempurnaan yang milik Allah katanya. Enggak perlu. Tetapi kalau saudara lihat, gembala saudara selalu ingin belajar. Membuka diri. Berusaha yang terbaik. Berusaha mendengar suara Tuhan di setiap musim kehidupan untuk gerejamu. Bagi saya, itu cukup. Love your pastors. Amin. Ya, mau tepuk tangan juga boleh, saudara. Karena jadi hamba Tuhan gak mudah, saudara. Jadi istri hamba Tuhan lebih gak mudah lagi. Jadi anak pendeta lebih sulit lagi. Saya hamba Tuhan, background saya anak hamba Tuhan. Pernah ada masanya jadi anak hamba Tuhan, itu susah banget. Saya masih ingat pada waktu saya umur 3 tahun, umur 4 tahun, lagi lari-lari. Kok anak pendeta lari-lari? Bu, terus mau apa? Kayang bu. Anak pendeta kok tiduran di jalan? Ya terus mau tidur di mana bu? Tentu itu semua gak mudah, tapi saya berharap dan saya berdoa supaya saudara bisa bukan cuma mengasihi hamba Tuhan, mengasihi pendeta, tapi juga mengasihi istrinya dan mengasihi anaknya. Dan membiarkan setiap anak hamba Tuhan berkembang sesuai
jati diri mereka dalam Tuhan. Memang kadang ada ekspektasi tersendiri pada keluarga hamba Tuhan. Tapi keluarga hamba Tuhan juga manusia. Tetapi saya berkali-kali bicara, walaupun mereka tidak seperti yang saudara harapkan, tapi Tuhan punya panggilan spesial pada setiap mereka. Sebagai ganti mereka tidak seperti yang saudara harapkan, mereka bisa lakukan sesuatu yang tidak pernah Anda bayangkan. Saya berkali-kali bicara ini, kasihi hamba Tuhan, kasih gembalamu dan keluarganya, sebagaimana mereka adanya. Sepakat semua saudara? Ya, soalnya saya butuh untuk hal itu. Saudara, saya perlu bicara itu berkali-kali. Bulan ini kita bicara soal excellence, saudara. Excellence, saya udah sempat, bukan cuma sekedar bicara di sini, tapi sebelumnya saya sudah dengar apa yang Pastor Josh sampaikan. Saya sudah dengar apa yang pastor sebelumnya sampaikan. Jadi saya udah sempat dengar. Memang tidak ada yang suruh saya untuk dengar, tapi saya sengaja dengar. Kenapa? Karena itu bagian dari excellence saya pada saudara. Saya nggak mau ngasal ngomong. Saya memastikan minimal yang sudah disampaikan tidak perlu disampaikan lagi. Atau saya ulang sedikit aja. Kenapa? Karena hari ini apa yang saya bagikan ada sesuatu yang penting. Dan tidak semua mungkin saudara pernah dengar saya bicara. Tapi saya berharap saudara bisa bersabar. Saya tipikal pembicara yang runtut satu-satu. Tapi saya percaya bahwa Tuhan akan bicara di sini. Dan semua biarlah kita buka hati kita Tuhan. Amin saudara. Mari hari ini saya bicara sesuatu yang penting. Alkitab mengatakan kita dipanggil jadi pelaku firman. Bukan cuma jadi pendengar saja. Karena pelaku adalah sesuatu yang powerful saudara. Kita adalah produk dari apa yang kita lakukan. Bukan yang kita impikan. Bahkan bukan yang kita inginkan. Saudara bisa ingin apa saja. Tapi membuat hidup saudara berubah adalah apa yang kita lakukan. Tindakan selalu lebih kuat dari perkataan. Bagi yang jomblo berkali-kali saya ngomong. Bagi yang single di sini. Atau yang terpaksa single. Ya, saya mau kasih tahu berkali-kali yang single. Yang ngomong jangan lupa makan ya. Akan selalu kalah sama bilang yuk makan sama-sama. Yang single pasti ngerti maksud saya. Yang bilang kamu jangan sakit-sakit ya. Akan selalu kalah sama yang bilang hey saya di depan kosan kamu bawa bubur, bawa obat saya suapin ya. Akan selalu kalah sama yang gitu-gitu. Karena dampak ada sesuatu yang sangat penting. Makanya excellence juga sesuatu yang sangat penting. Karena orang bisa ngomong apa aja, tapi tindakanmu yang menentukan. Matius 5:41 mengatakan, siapapun maksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalan bersama dia sejauh 2 mil. Saudara, sebelum itu, saya akan ceritakan satu cerita yang sampai detik ini saya sampai masih ingat. Tahun lalu, pada waktu lagi lebaran, waktu itu sangat ramai sekali mall. Kami telat untuk datang ke mall karena kena macet dan sebagainya. Dan istri saya kan ada GERD saudara, sehingga dia tidak bisa telat makan. Kami cari semua restoran, bukan tutup, rame. Dan yang menarik adalah ada satu restoran. Dan restoran ini bukan restoran terkenal. Tapi pada waktu saya duduk di situ, saya udah mau pesan. Restoran itu penuh. Waitersnya bilang penuh. Tapi yang menarik adalah waiters ini nggak sekedar ngomong penuh. Pada waktu dia ngomong penuh, maaf pak, penuh. Tapi 2 menit kemudian dia ngelihat saya dan istri saya lagi. Dan karena kami disuruh nunggu, dan dia bilang ke saya, pak saya tahu ini masih penuh. Tapi kalau misalnya bapak mau nunggu 1 menit lagi, saya akan cepat-cepat cariin kursi untuk bapak. Bapak sebenarnya bukan antri, ini bukan antrian bapak. Tapi saya yakin bapak butuh banget, bapak dan ibu. Jadi saya akan dahulin bapak dan ibu. Ini sesuatu yang powerful sekali saudara, kenapa? Karena dia tidak harus melakukan hal itu sebelumnya. Dia hanya perlu untuk nyatet siapa aja yang ngantri. Dan dia sebenarnya gak perlu peduli sama saya. Dia gak perlu peduli istri saya sakit apa enggak. Tetapi dia lakukan berjalan 1 mile ekstra. Dan dia ngomong sama saya, ini harusnya belum bagian bapak dan ibu. Tapi saya lihat bapak dan ibu butuh sekali, yuk masuk. Dan saudara gak sampai situ. Kami bersyukur karena dia izinkan kami masuk. Dan bukan cuma itu, dia ngomong sama saya, dia kirim menunya ke saya, bapak dan ibu, pertama kali kesini, kalau pertama kali kesini, yang enak ini. Tidak ada yang suruh dia melakukan hal itu. Dia bilang, yang ini saya gak rekomen, yang ini yang enak. Kalau bapak ibu lapar, yang ini yang enak. Saudara tahu gak?
rasa masakannya, ya nggak enak juga sih sebenarnya sih. Tapi yang enak tau gak apa? Service dari orang itu. Sampai detik ini, hampir setahun berlalu, saya masih ingat sampai sekarang. Bahkan saya sampai ngomong, Han, kasih tip gedean. Udah deh, lembar biru satu ditaruh di situ. Kenapa? Mungkin masakannya gak enak, tapi kami terkesan dengan keunggulan dari si pelayan itu. Itulah excellent, saudara. Berjalan, dia tidak harus lakukan, tapi dia lakukan. Dia tidak disuruh cuma berjalan 1 mil, dia cuma disuruh sebenarnya naruh makanan doang. Tetapi dia berjalan lebih dibanding yang saya lakukan. Yang dia harus lakukan, dia kasih tahu saya. Dan saudara, di kepala saya coba gini, kalau aja saya bukan hamba Tuhan, saya bisnis F&B, udah saya bajak ini orang. Saudara bayangkan kalau saudara punya restoran, dan pelayannya model gitu. Apa enggak laku restoran saudara? Apa saudara enggak mengundang decak kagum? Itulah excellent saudara. Itulah keunggulan. Excellent sebenarnya berasal dari, artinya apa sih? Excellent itu sebenarnya artinya tidak seperti, bukan berarti sempurna saudara. Excellent itu unggul, istimewa. Dan enggak kaleng-kaleng. Excellence tidak pernah bicara perfection. Excellence bicara progress. Bagaimana kita makin menjadi lebih baik lagi. Dan apa yang saya lihat, pelayanan ini juga enggak sempurna. Tapi dia lakukan yang sangat baik. Di atas rata-rata. Sehingga saya juga bisa, wow luar biasa sekali. Ini yang menyentuh saya sampai hari ini. Kenapa? Excellence menggerakkan hati orang untuk promosi. Saya cuma mikir gini, ini orang enggak perlu cari pekerjaan kayak. Pekerjaan yang cari dia. You know, saudara datang ke restoran kayak gitu, datang orang punya pelayan kayak gini, bisa dibajak kali dia. Saya ingat sampai detik ini, karena itulah excellence sebenarnya. Amsal 22:29 mengatakan, pernahkah engkau melihat orang cakap melakukan pekerjaannya? Orang itu akan dipekerjakan di istana raja-raja, bukan di rumah orang biasa. Keunggulan itu membawa saudara ke tempat yang berbeda. Jadi dimanapun saudara berada, saya tahu hidupmu gak selalu mudah. Saya tahu hidupmu tidak selalu mudah. Tidak selalu sesuai yang kau harapkan. Tapi saat saudara menerapkan nilai unggul dalam kehidupanmu. Saat saudara punya spirit of excellence dalam kehidupanmu. Ada sesuatu yang terjadi. Karena saudara sedang mengerjakan prinsipnya Tuhan. Dan Tuhan membela prinsipnya saudara. Saya tahu ini tidak mudah. Makanya, dan yang saudara gak pernah tahu gini. Saudara tahu gak, bahwa konser yang begitu keren, begitu megah, dibuat secara excellence, pasti akan ngundang decak kagum banyak orang saudara. Saudara gak perlu promosiin, orang yang promosiin saudara. Excellence powerful itu saudara. Bukan saudara yang cari orang yang cari saudara. Dan yang saudara suka lupa. 2 minggu lalu saya yakin Pastor Josh dan Pastor Lily Pale sudah bicara sesuatu yang powerful. I want to go deeper with this. Saudara tahu gak bahwa excellence bukan cuma sekedar spirit, but excellence juga sebuah act of worship. Keunggulan saudara bukan apa yang saudara lakukan, ekstra yang saudara lakukan. Bukan cuma sekedar spirit yang menguntungkan saudara, tapi lebih dari itu adalah persembahan yang indah untuk Tuhan. Dan saya bagikan hal ini. Yuk kita buka di Roma 12 ayat 1 saudara. Bahasa Indonesia dulu. Saudara udah sering tahu ayat ini. Roma 12 ayat 1. Saudara udah sering dengar ayat ini, tapi saya mau ajak saudara melihat ada satu ayat yang saya mau ajak saudara sama-sama renungkan. Ini udah sering kita lihat. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup dan yang kudus dan berkenan pada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saya mau highlight dari satu kata, ibadah. Ibadah sebenarnya adalah kata serapan dari bahasa Arab. Tapi saudara tahu gak, sebenarnya kata ibadah juga ada kata Ibraninya. Kata Ibraninya adalah avodah. Dan avodah mempunyai arti yang sangat dalam di dalam bahasa Ibrani. Kenapa? Karena gini, saat saudara berpikir kata ibadah, ibadah berbicara angkat tangan bagi Tuhan. Nangis-nangis di hadapan Tuhan. Berlutut bagi Tuhan. Ya kan, seringkali kita berpikir ibadah, kita selalu kepala kita identik dengan 4 tembok gereja. Tapi avodah dalam bahasa Ibrani punya 3 arti dan 3-tiganya semakin saudara renungkan akan sangat dalam. Kenapa? Karena avodah punya 3 arti, yaitu worship, work, and service.
worship, work, and service. Nyampe sini aja saudara saya mulai berpikir bahwa Tuhan memandang ibadah berbeda sekali dengan kita memandang ibadah. Di mata Tuhan ibadah bukan cuma sekedar kamu tepuk tangan. Ada sisi itu. Tapi sisi worship ada. Tapi juga ada kata work. Di mata Tuhan apa yang saudara kerjakan adalah sebuah persembahan bagi Tuhan. Dan ketiga service, pelayanan. Work bicara apa yang bisa kita dapatkan. Service bicara apa yang kita berikan. Service nggak mikirin diri sendiri. Service mikirin orang yang di-serve. Yang di pelayanan, dilayani. Dan 3 arti ini powerful. Kenapa? Karena semakin saudara renungkan. 3 hal ini sangat relate dalam kehidupan kita. Karena 3 hal ini kita lakukan setiap hari. Kita buka versi bahasa Inggris ya saudara. Bahasa Inggris dari Roma 12 ayat 1 sampai 2. So here's what I want you to do. God helping you. Take your everyday, ordinary life, saudara. Ada kata ordinary life. You're sleeping, eating, going to work, and walking around life. And place it before God as an offering. Wow. Ada satu kata yang saudara jarang lihat. Ordinary life. Hidupmu yang biasa kamu lakukan setiap hari. Saudara tahu gak bahwa Tuhan ngomong satu hal. Hey, berikan hidupmu yang setiap hari. Ordinary berasal dari kata order, yaitu keteraturan. Ordinary bicara hidup kita yang dilakukan every single day. Makan kita, kerja kita, pelayanan kita ngurus anak, kita jadi orang tua. Ordinary day. Tuhan bilang, itu adalah persembahan bagiku. Banyak orang pengen berikan persembahan Tuhan. Ini adalah penghiburan bagi kita semua saudara. Kenapa? Karena banyak orang berpikir, kalau memuliakan Tuhan harus terkenal banget kesannya. Kayak Agnes Mo gitu. Kayak kalau nggak jadi Agnes Mo kita tuh kayaknya tuh nggak mempersembahkan sesuatu bagi Tuhan. Kita kayak kalau nggak terkenal harus jadi bintang dulu biar bisa didampak bagi Tuhan. Oh ya? No. Kita bilang give your ordinary life. Hidupmu yang setiap hari. Hidupmu yang kamu gak anggap itu keren. Kerja kan gak keren saudara. Apa keren ya dimarahin orang setiap hari saudara. Dimarahin bosnya kan gak ada keren-keren. Tapi Tuhan bilang give your ordinary life. Ini bagi saya ini sesuatu yang menyentuh hati saya. Kenapa kan di sini saya menyadar bahwa Tuhan justru bukan mau lihat yang seperti keren yang kita harapkan. Tapi Tuhan mau di setiap ordinary life-mu. Ada spirit of excellence di situ. Justru di situ saudara. Dia gak expect yang sampai super keren yang sempurna. Kenapa? Banyak orang bilang saya harus kasih yang terbaik bagi Tuhan. Gak salah. Tapi masalahnya kalau kita cuma kasih yang terbaik bagi Tuhan. Maka yang Tuhan dapat cuma yang terbaik. Masalahnya Tuhan gak cuma mau yang terbaik. Tuhan mau seluruh hidupmu. Dan kadang di seluruh hidup kita, gak semua hidup kita dalam keadaan terbaik. Tapi Tuhan mau semuanya. Banyak orang berpikir bahwa Tuhan prioritas nomor 1 saya. Masalahnya Tuhan gak mau cuma jadi prioritas nomor 1. Karena kalau dia cuma jadi nomor 1, dia gak ada di nomor 2, dia nomor 3. Apa saya bisa dicerna saudara? Masalahnya Tuhan mau seluruh hidupmu. Kalau dia coba ditaruh di nomor 1, maka dia gak di nomor 2, dia gak di nomor 3. Dia mau semuanya. Dia gak mau jadi prioritas pertama saudara. Justru dia mau lewat dia, bersama dia. Saudara mengatur prioritas saudara. Bersama dia. Kalau cuma jadi nomor 1, maka dia gak ada di nomor 2. Dan itu saudara gak kasih semuanya. Dan ingat, kalau dia mengasihi saudara, dia akan menerima saudara. Sebagaimana saudara ada saat ini. Mungkin saudara belum sempurna. Dan memang excellence bukan bicara kesempurnaan. Tapi excellence bicara progress. Bicara saudara lebih maju. Makanya saya mau share cuma 3 halnya doang saya renungin. Bagaimana saudara mempersembahkan your worship, your work, your service. Yang pertama worship. Efesus 5, 19-21. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-puji dan nyanyian rohani. Bernyanyi bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Bernyanyi bersorak kita sering lakukan. Tapi ada ujungnya. Kenapa? Karena untuk ucaplah syukur senantiasa.
atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus dan kepada Allah Bapa kita. Saudara tahu nggak bahwa worship yang pertama bicara soal penyembahan. Worship bicara soal penyembahan. Engkau mengangkat tangan pada Tuhan. Dan itu penting. Tapi lebih dari itu saudara nggak bisa titip orang lain. Saudara nggak bisa titip Roh Kudus. Saudara harus berikan persembahanmu pada Dia. Maka pada waktu saudara mengangkat tanganmu. Pada waktu saudara, gini, saat saudara mengangkat tanganmu tidak selalu hatimu dalam keadaan terbaik. Tapi saudara membawa sesuatu bukan karena mood saudara. Saudara membawa sesuatu pada Tuhan. Karena Tuhan layak mendapat yang terbaik. Karena Dia layak dapat yang terbaik. Jadi no matter how you feel. Saya nggak tahu dengan saudara seperti apa keadaanmu. Mungkin sebelumnya saudara bisa berantem dengan istrimu. Tapi saat kau lagi saat ibadah. Angkat tanganmu. Angkat suaramu. Ucapkan syukurmu. Ucapan syukurmu adalah hal kecil. Yang bisa membawamu ke tempat yang lebih tinggi. Saudara tahu nggak? Semakin lama saya hidup, saudara tahu nggak? Terlalu banyak hal di dunia ini yang harusnya bisa kita syukurin. Terlalu banyak. Saya tahu hidup belum sempurna, tapi akhir-akhir nih, saya makin lama saya makin mengucap syukur untuk hal-hal kecil di hidup saya. Nomor satu, saya makin bisa mengucap syukur, masih bisa buang air kecil dengan sehat, saudara. Yang bapak-bapak pasti, iya. Yang bapak-bapak yang udah berumur, iya. Saya masih bersyukur, masih bisa keringetan. Saya bersyukur, masih bisa tidur nyenyak, bangun masih seger. Enggak semua orang tidur, bangun bisa seger, saudara. Beberapa orang enggak bisa tidur. Siapa yang setuju, saudara? Uang bisa beli bantal, tapi tidak bisa beli tidur nyenyak. Paling nyaknya kasih obat. Saudara bisa punya rumah, tapi enggak semua di antara saudara punya suasana rumah, saudara. Suasana rumah harus dibangun. Saudara. Jadi saudara, kadang kalau saudara mungkin rumahmu bukan yang terbaik, mungkin gerejamu enggak sempurna, tapi saat saudara bisa angkat tangan pada Tuhan, membawa ucapan syukurmu atas apa yang terjadi di hidupmu, itu Tuhan anggap sebagai sebuah penyembahan. And it is the spirit of excellence. Kalau saudara nyari gereja yang sempurna, enggak ada, saudara. Mungkin pelayanannya masih ada yang kurang di sana sini. Tapi mungkin kalau saudara lihat kekurangan di gereja itu, mungkin saudara dipanggil untuk beresin kekurangan itu. Mungkin saudara nggak cuma dipanggil untuk duduk doang di sini. Mungkin saudara dipanggil juga untuk berkontribusi. Saya pernah share berapa kali. Saudara tahu nggak? Kalau saudara ada yang nonton bola di sini, saudara? Manchester United sih deh. Yang kalah terus itu tuh. Enggak, saya coba bercanda. Saya habis itu dilempar batu takutnya sama. Saudara tahu nggak? Yang menarik adalah saya belajar bahwa pemain bola itu gajinya kan mahal banget ya, saudara ya. Bisa ratusan ribu dolar per minggu. Bayangkan berapa cimol yang kita bisa beli dengan berapa uang sebanyak itu, saudara. Berapa tahu gejrot yang bisa kita beli. Nah tapi yang menarik adalah walaupun mereka gaji tiap minggu konstan, mereka nggak suka di bangku cadangan. Kenapa? Padahal sebenarnya kalau misalnya mereka di bangku cadangan, mereka bisa sambil makan bakso. Bully temennya. Lari lu gak bagus, men. Sambil makan bakso gitu kan. Lu main yang benar. Kenapa? Karena sukacita hadir. Bukan pada waktu dia diam saja. Tapi sukacita hadir pada waktu dia berkontribusi di lapangan. Sukacita saudara baru bisa hadir when you contribute. Saat saudara gak cuma duduk doang. Duduk tuh penting loh, penting. Tentu duduk di ibadah itu penting. Tapi Tuhan gak cuma manggil saudara untuk duduk. Tuhan manggil saudara untuk ikutan nyebur. Itulah penyembahan. Nah, itu penyembahan yang pertama. Jadi dimanapun saudara berada. Walaupun saudara mungkin pekerjaanmu gak selalu sempurna. Tapi hari ini ucapkanlah syukur atas hal-hal yang normal di hidupmu. Hal-hal yang sehat di hidupmu. Saudara masih bisa tidur nyenyak. Saudara masih bisa makan dengan baik. Saudara masih bisa olahraga, masih bisa keluar keringat. Kemarin saya baru dapat kabar. Orang yang saya kasihi, seorang hamba Tuhan, pemilik rumah rehabilitasi yang sangat bagus. Dia hamba Tuhan dikasihi, anaknya banyak, anak rohaninya banyak banget. Saya baru dengar beliau untuk kedua kalinya relapse cancer ya. Jadi beliau kena cancer sampai 3 kali. Sampai pas beliau dengar patah semangatnya luar biasa, saudara.
Dan di situ semakin saya melihat itu, bukannya saya nyukurin juga, saya juga nggak pengen itu terjadi. Cuma semakin saya melihat hal itu, semakin saya melihat begitu banyak orang sakit depan saya, semakin saya menghargai hal-hal kecil di dalam hidup saya. Dan saya rasa saudara dengan segala hormat, sudah waktunya saudara menghargai hal-hal kecil di hidupmu. Badanmu masih berfungsi normal, ucapkan syukur pada Tuhan. Nafasmu berfungsi normal, ucapkan syukur pada Tuhan. Pada waktu COVID saudara, enggak semua orang bisa nafas. Very funny, yes, tapi itulah excellent worship. Membawa ucapan syukurmu, apapun perasaanmu, no matter how you feel. Itu nomor satu. Dan yang kedua, work. Efesus 2:10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan oleh Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan enggak memanggil saudara untuk diam saja. Tuhan manggil saudara untuk melakukan sesuatu, untuk pekerjaan yang baik. Dan pekerjaan tidak selalu ada di gereja. Pekerjaan juga ada di hidup biasamu. Kenapa? Sekali lagi Alkitab bilang, berikan ordinary life-mu saudara. Yang ordinary life-mu yang dari Senin sampai Sabtu itu, yang enggak mudah itu saudara. Ya, yang banyak politik kantor ya saudara ya. Yang enggak mudah itu, berikan itu pada Tuhan. Kenapa? Karena ini bukan cuma sekedar memberikan, tapi ada sebuah nilai dalam pekerjaan itu. Saya mau perkenalkan dari satu kata saudara, satu kalimat. Itu namanya Protestant work ethic. Protestant work ethic is a work ethic concept in theology, sociology, economics, and history, which emphasizes, menekankan bahwa nomor satu, diligence, kerajinan, kedisiplinan, dan frugality. Frugality itu penghematan, adalah hasil dari iman seseorang. Wow, saudara lihat, jadi kerajinan saudara, kedisiplinan saudara, kemampuan saudara untuk manage uang dan resource saudara di mata Tuhan adalah bagian dari iman saudara pada Tuhan. Saudara bisa bayangkan gak? Yang borosnya deg-degan pasti dari abis ini nih. Deg-degan banget, kenapa? Karena tampaknya kedisiplinanmu bekerja itu bagian dari penyembahanmu pada Tuhan. Kerajinanmu bagian penyembahanmu pada Tuhan. Penghematanmu, kehati-hatianmu mengelola uang juga bagian dari persembahan pada Tuhan. Saudara bisa bayangkan betapa deg-degannya kita saudara. Alkitab berarti ini cuma mau bilang gini, bahkan teman-teman kita di Katolik, kalau saudara tahu ada namanya 7 dosa asal, 7 deadly sins, dan salah satu sinsnya adalah sloth atau kemalasan. Di mata Tuhan, malas itu dosa. Dan kita deg-degan langsung, jadi malas itu dosa kak, aduh gimana ya. Ya, Amsal 18:9 mengatakan orang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Kan kesel ya ini ayatnya. Ini ngeselin banget nih ayat menurut saya. Jadi malas itu saudara si perusak ya. Gak bisa tidur istirahat. Istirahat gak apa-apa. Tapi saat kamu lagi bangun, saat kamu lagi harus bekerja, kerjakan terbaik. Kenapa? Karena pekerjaanmu bukan cuma sekedar kerja. Tapi itu adalah sebuah ibadahmu di hadapan Tuhan. Itu adalah sebuah. Jadi makanya saudara bayangkan. Kalau saudara taruh excellent spirit di dalam pekerjaanmu, itu menjadi sebuah excellent sacrifice di mata Tuhan. Ini sesuatu yang powerful sekali saudara. Maka dari itu berkali-kali saya ngomong, oh hey, saya sebagai hamba Tuhan juga, seperti Pastor Josh, saya punya jemaat yang saya pimpin. Saya selalu ngomong, hey kamu, saya pada waktu ngobrol sama mereka, saya jarang ngobrol soal pelayanan, kecuali pas meeting. Tiap kali saya ngobrol sama mereka, saya cuma nanya, how are you? How's your job? Bagaimana pekerjaanmu? Relationshipmu seperti apa? Hidupmu lagi kayak gimana? Rumah tanggamu seperti apa? Kenapa? Karena bagi saya itu yang matter saudara. Ibadah itu penting, luar biasa penting. Tapi hidupmu Senin sampai Sabtu itu juga sebuah ibadah. It's also the worship. Saudara, kita gak cuma dipanggil untuk coba peduli hari Minggu doang. Kita dipanggil untuk peduli dari Senin sampai Minggu. Your work itu sesuatu yang penting. Dan mungkin tidak semua di antara saudara itu bekerja. Mungkin beberapa dari saudara itu ibu rumah tangga. Tapi hanya karena saudara ibu rumah tangga tidak berarti saudara menganggur. Kita tahu ibu rumah tangga mungkin adalah salah satu tantangan terberat di setiap perempuan. Yang ibu-ibu pasti ngerti maksud saya. Anak tuh yang mau sebulan, 2 bulan, 3 bulan begadangnya itu. Kita gak tahu nih anak maunya apa.
Dan ada satu statement dari Martin Luther, katanya sih Martin Luther yang bilang, ini bagus banget, ini saya mau share bagi saudara. Inilah penyembahan ini. The maid who sweeps her kitchen, maid artinya asisten rumah tangga, yang menyapu dapur ya, itu melakukan kehendak Tuhan. Sama banyak ya, dengan biarawan Kristen yang berdoa. Not because she may sing a Christian hymn, bukan karena pas nyapu dia nyanyi lagu rohani. Tetapi karena Tuhan menghargai lantai yang bersih. Bukan karena nyanyi lagu rohani, tapi karena Tuhan menghargai lantai yang bersih. Saudara, makanya dimanapun saudara berada, pas lagi nyapu, menyapulah dengan keunggulan. Menyapulah dengan spirit of excellence. Jangan ada kotoran. Kenapa? Karena sapumu, apa yang kau sapu, ada persembahan di mata Tuhan. Ya, persembahan. Dan the Christian shoemaker does his Christian duty not by putting little crosses on the shoes. Bukan dengan taruh salib di sepatunya dia. Biar tahu ini Kristen gitu. Enggak, tapi dengan cara bikin sepatu yang benar. Dengan cara bikin produk yang terbaik. Kenapa? Karena Tuhan sangat menghargai ukir-ukiran yang baik. Saudara, dimanapun saudara berada, saya menghargai iman saudara. Tapi saat iman itu muncul dan menghasilkan kualitas di apapun saudara pekerjakan, entah di makanan yang saudara masak, saya mau kasih tahu, itulah sebuah persembahan yang nyata. Dan bukan cuma Tuhan yang happy, saudara happy, klien saudara juga happy. Prinsip itu membawa saudara kemanapun, naik saudara. Makanya saya berkali-kali ngomong, yang ojek online di sini ada, ini saya mau kasih tahu, seorang ojek online memuliakan Tuhan bukan dengan ciprati minyak urapan sama setiap penumpangnya saudara. Datang gitu dalam nama Yesus gitu kan. Atau Pak, ini ada anggur perjamuan Pak, minum Pak. Enggak, tapi dengan cara antar penumpangnya sampai di tujuan dengan selamat. Kenapa? Karena itulah tujuan ojek online. Karena Tuhan menghargai setiap konsistensi dan excellence kita. Seorang businessman memuliakan Tuhan, bukan taruh salib segede gaban. Biar ini tahu, ini perusahaan milik Tuhan. Iya sih, tapi bukan dengan taruh salib segede gaban. Tetapi dengan memastikan perusahaannya jadi perusahaan yang healthy, perusahaan sehat, peduli dengan bawahannya. Itu penyembahan. Ya, buka persekutuan doa juga sesuatu yang baik saudara. Dan terakhir, seorang ibu rumah tangga memuliakan Tuhan. Dengan cara kasih makan, susui anaknya dengan baik. Ceritain tentang firman Tuhan ke anak itu. Itu persembahanmu untuk Tuhan. Saya tahu itu hal simpel. Saya tahu ini hal yang ringan banget. Tapi tantangannya adalah melakukan semua ini dengan hati. Karena excellence gak pernah bicara tentang besarnya pelayananmu. Tapi besarnya hatimu saat melakukan melayani. Besarnya hatimu saat bekerja. Tentu saya tahu orang bekerja di sini tidak semua sesuai seperti yang kita harapkan. Ada orang kerja karena terpaksa, responsibility. Ada yang kerja karena passion. Ada yang tadinya kerja passion, sesuai passion yang mudah, tapi gak jadi. Kenapa? Karena gak cukup duitnya. Mau kerja sesuai passion atau responsibility. Ada yang di sini bekerja karena harus tuntun orang tuanya, karena harus support orang tuanya. Bagi Tuhan, it's not problem. Mau kamu sesuai passion atau responsibility. Kamu harus tahu, Anda harus tahu, yang paling penting, bosmu adalah Tuhan. Mau saudara sesuai passion, enggak sesuai passion, atau saudara terpaksa melakukannya karena lagi sulit, it's okay. Saya tahu setiap orang punya musim yang berbeda-beda. Tapi yang harus saudara mengerti, apapun yang kamu lakukan, bosmu bukan cuma CEO-mu, bosmu adalah Tuhan yang melihat segala sesuatu. Tolong kuatkan dirimu di dalam segala apapun. Dan yang ketiga, terakhir. Yang kedua, satu lagi saudara. Saudara tahu nggak? Kalau orang masaknya benar, sangat mudah. Itu akan membantu orang memuliakan Tuhan. Saya punya satu teman, jago banget bikin babi panggang. Dia bahkan mengklaim dirinya, saya duta babi Nusantara. Wow, ini orang udah dikafirin kali, dikafir-kafirin kayak. Dia masak babi ya saudara ya, babi panggangnya itu ya. Saya nggak tahu bumbunya gimana, saya nggak tahu gimana masaknya. Tetapi
Yang menarik dari dia adalah setiap kali dia datang masakannya dia, saya pesan, pas saya makan, kriuk saya bilang, oh my Lord ini enak banget Tuhan Yesus. Babi ini membantu saya memuliakan Tuhan, saudara tahu. Tuhan Yesus kok bisa enak begini ya. Dan yang paling menarik adalah dia share ke saya bahwa setelah masakannya sampai, dia bilang ke saya, dia gak cuma sekedar meninggalkan masakannya di tangan saya. Tapi dia kasih tahu, Pastor, kalau masak ini, kalau ke air fryer, segini derajatnya. Segini menitnya. Jangan taruh di microwave. Microwave nggak bikin garing. Microwave itu pembunuh garing. Oke, terima kasih. Terus, tapi kalau mau digoreng lagi, begini, gini. Saya suka sekali, kenapa? Karena dia nggak sekedar masak, terus lupakan masakannya gitu aja. Asal duitnya udah ada. Enggak. Dia ikutin. Dia kasih tahu, Pastor, kalau mau dapat hasil terbaik, begini. Saudara bisa bayangkan gak? Siapa yang gak jatuh cinta? Siapa yang hati yang gak terengut sama orang model bisnisnya begini, saudara? Yang model kerjanya begini, yang ekstra mel begini. Saya sih gak heran kalau teman saya ini julukannya Midas. Kenapa? Karena apapun dia bikin jadi, saudara. Karena kenapa? Ya servisnya kayak gitu. Siapa yang bisa menyangkali? Yang ketiga, yang terakhir, service. Kita perlu membangun hati yang melayani dalam hidup kita. Melayani ini bukan cuma soal apa-apa, tapi di dalam setiap hidup kita harus melayani. Bukan cuma soal di gereja. Sudah tahu nggak? Rumah tangga ada tempat yang paling sering kita harus melayani. Bagi bapak dan ibu yang menikah tahu persis maksud saya. Saya menikah dengan istri saya. Kemarin tiba-tiba istri saya minta maaf sama saya. Dia bilang, sorry ya. Saya bilang, kenapa sorry? Dia bilang, sorry karena rumah berantakan. Karena kami baru pulang dari Singapura. Dan saya bilang, ini kan bukan salah kamu maksudnya. This is not your fault. Kan yang beberes bukan cuma kamu, saya juga beberes maksud saya. Dan saya berpikir, kenapa sampai sekarang saya nggak tahu kenapa dia bilang sorry. Jangan-jangan apa dia nyindir saya gitu kurang beberes saya maksudnya. Saya juga nggak ngerti kenapa dia bilang gitu. Saya belum nanya. Saya mikir apakah ini sebuah sindiran, tapi istri saya nggak kayak gitu. Tapi saudara, kenapa ini menarik bagi saya? Karena saudara, pada waktu awal kami menikah, saya tidak pernah minta dia untuk terjun langsung beberes rumah. Karena istri saya bukan orang lahir dari keluarga yang proper, saudara. Sehingga dia bukan orang yang, dia pinter kerja tapi nyapu-nyapu tuh gak jago dia. Maka saya bilang, ya sudah kalau misalnya kita hire orang aja untuk beberes. Tapi ada masa-masanya. Dan saya bilang kok juga, kalaupun kita gak bisa hire orang, kita beres sama-sama. Tapi saudara tahu gak, ada masa-masanya. Dia tidak minta saya beberes, dia yang beberes sendiri. Sampai saya gak enak, saudara tahu gak. Saya pikir, kenapa kamu begitu? Kenapa dia gitu? Dan saya coba bisa lihat bahwa inilah excellence yang sebenarnya. Dia peduli dengan suaminya. Dia peduli dengan rumah tangganya. Dia berpikir dalam rumah tangga ini dan adalah sebuah, dia harus work hard. Dan dia take extra mile. Dia beberes. Dan saya coba bisa bilang, tidak mungkin saya tidak lihat hal itu. Maka sampai detik ini kalau ada orang contoh excellence yang paling indah. Saya gak bisa bilang, saya cuma bisa bilang istri saya yang saya bisa ingat. Istri saya bukan orang yang dari background baik, lahirnya diadopsi. Lahirnya tuh keluarganya berantakan backgroundnya. Tetapi harusnya saudara tahu, bagi saudara pasti ngerti. Kalau misalnya ada orang-orang kayak gini, biasanya susah bikin rumah tangga yang baik. Tapi dia buktikan, dia menaruh hati melayani. Dia yang tadinya maunya dilayanin. Dia tuh saudara, saya kayaknya satu-satunya laki yang dia hormatin. Kayak laki-laki sebelumnya dia tindas gitu saudara. Istri saya tuh tipikal Disney Princess. Tapi Disney Princessnya bukan yang kayak Belle atau Cinderella saudara. Mulan saudara. Saudara gak bakal ingetin dia. Saudara gak bayang dia pakai sepatu kaca. Oh enggak. Pakai kayak Belle gitu pakai gaun. Enggak. Saya bayangin dia bawa pedang saudara. Istri saya tuh model kayak gitu. Rambut pendek, cantik, bawanya pedang gitu kan. Kayak Mulan. Oh, is the girl I see staring strange back at me with a sword. He can kill me. Ya itu istri saya. Tapi orang model gitu. Dia gak mikirin diri sendiri.
Dan dia layanin keluarganya. Dan saya cuma bisa bilang, kok ini bukan excellence. Saya nggak tahu gini apa. Kenapa? Karena mungkin pelayanan dia tidak mengubah satu gereja. Tapi jelas mengubah suaminya, saudara. Bagi saya ini sesuatu yang powerful. Makanya ini bagi saya indah. Makanya saya berkali-kali bilang, saudara. Kadang kita memang pengen jadi orang keren. Untuk bisa pengen punya perusahaan besar. Especially bapak-bapak. Pengen punya perusahaan besar agar engkau memuliakan Tuhan. Pengen yang keren-keren. Instagrammu harus indah. Tapi kalau saudara benar-benar mau jadi dampak. Mau spirit your excellence. Go home and love your spouse. Kasihi istri dan suamimu. Kenapa? Karena saya cuma mau kasih tahu saudara. Saya orang-orang saya pimpin banyak sekali anak muda. Dan satu yang kami alamin saya lihat. Mereka punya krisis. Yang namanya krisis cinta. Mereka krisis sekali dengan hal ini. Mereka gak percaya pernikahan. Mereka takut kalau pernikahan mereka. Mereka bahkan khawatir. Mereka khawatir kalau misalnya ini gimana. Mendingan saya single seumur hidup aja. Ya tentu single gak berdosa saudara. Tapi kalau single gara-gara ketakutan. Itu saya khawatir juga saudara. It worries me maksudnya. Dan saya tahu yang jomblo-jomblo pasti ngerti maksud saya. Ada kekhawatiran sedikit. Makanya dari saya cuma bisa bilang, Bapak dan Ibu dengan segala hormat, kalau mau jadi dampak, Bapak dan Ibu gak perlu jadi orang paling kaya. Bapak dan Ibu hanya perlu jadi suami mengasihi istrinya dan istri yang mengasihi suaminya. Kenapa? Karena kalau Bapak lakukan hal itu, tidak bisa tidak, Anda pasti jadi dampak. Tidak bisa tidak, saudara. Gak bisa enggak, karena itu yang dibutuhkan. Sekarang teman-teman saya menikah 5 tahun, 7 tahun. Itu kayak di orang, kok lu bisa sampai 7 tahun? Saudara tahu gak teman saya baru menikah 2-3 tahunan, udah mau cerai. Hati saya sedih saya dengar, sedih banget. Saya tahu istrimu dan suamimu itu gak mudah. Tapi saudara tahu gak, pengabdianmu di dalam rumah tanggamu lebih daripada apapun. Ada pengabdianmu kepada Tuhan. Loving your spouse is not logical, it's theological. Kalau mau nyari dia, susah saudara mengasihi istrimu saudara. Mengasihi suamimu, it's not easy. Semakin saudara dekat sama dia, semakin saudara tahu boroknya dia. Makanya motivasi terbesar mengasihi pasanganmu, itu bukan karena dia, tapi karena Tuhan mengasihimu terlebih dahulu. God loves you. Ya mau tepuk tangan boleh saudara. Because God loves you. Tuhan mengasihi saudara sebelum saudara sempurna. Dan pada waktu dia disalib, dia turun menebus saudara. Ada bukti bahwa dia mempercayai saudara. Bahkan sebelum saudara percaya dia. Dan saudara percaya dirimu sendiri. Ada bukti. Maka saya cuma mau kasih tahu. Alasannya memang gak bisa logis. Alasannya teologis. Maka berkali-kali orang bilang, yang menghormati Tuhan pasti akan menghormati pernikahannya. Tentu gak mudah saudara. Makanya saya cuma mau kasih tahu saudara. Saudara sudah tahu apa yang saudara perlu lakukan hari ini. Saudara tahu. Saya gak bakal ngomong panjang-panjang. Saudara cuma perlu grow every single day. Kalau saudara sudah lakukan hari ini, sudah baik, saudara besok lakukan lebih baik lagi. Kalau misalnya gagal, ya sudah lakukan besok lebih baik lagi. Enggak, saudara tahu yang saudara harus lakukan saudara. Saya akan tutup dengan statement ini saudara. Jadi sebenarnya avoda itu apa sih? Avoda artinya angkat tangan sembah Tuhan. Turun tangan untuk bekerja. Dan ringan tangan untuk melayani. Itulah ibadah sejati. Angkat tangan sembah Tuhan. Turun tangan untuk bekerja yang terbaik. Dan ringan tangan untuk melayani. That is your worship. Dan saya akan tutup dengan statement ini saudara. Yang menghargai perfect sacrifice dari Kristus. Akan menjadikan hidupnya excellent sacrifice. Dengan cara menjadi living sacrifice. Apa yang Yesus lakukan untuk saudara. Itu sempurna. Dia mati bagi saudara dan hidup kembali untuk saudara. Dan Alkitab bilang, kita tidak perlu persembahkan korban lagi. Zaman dulu orang berdosa harus persembahan korban. Saudara bayangkan gak? Itu kan bukan cuma bersembahan korban. Berarti orang makin banyak dosanya makin miskin dia saudara. Salah persembahan korban. Salah potong korban. Tapi gara-gara Yesus, saudara gak perlu lagi.
Kenapa? Karena apa yang dilakukan itu sempurna. Saudara nggak bisa kasih persembahan yang sempurna sama dia. Hanya dia yang bisa kasih perfect sacrifice ke saudara. Tapi ada yang saudara bisa lakukan. Memberikan yang terbaik yang saudara bisa. Memberikan seluruh hidup saudara. Menjadi excellent sacrifice. Dan cara terbaik memberi excellent sacrifice adalah dengan mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Living sacrifice. Bekerja untuk Tuhan. Kasihi pasanganmu. Bukan karena dia sempurna. Tapi karena saudara dikasihi Tuhan. Bagi teman-teman yang masih single. Kenali pasanganmu dengan baik. Kalaupun kamu sudah bermasalah dan harus putuslah untuk kemuliaan Tuhan. Maksudnya Kak, ya prinsip saya lebih baik telat menikah dibanding salah menikah. Gak apa-apa kalau memang harus putus. Tapi saudara juga harus tahu, dimanapun kamu berada. 3 hal ini, angkat tangan untuk Tuhan. Bekerja untuk Tuhan. Dan melayani untuk Tuhan. Berikan spirit of excellence di setiap apapun yang kau lakukan. Dan nanti saya akan dengar kabar bagaimana Tuhan membawa para jemaat dari Forward Living Church ke tempat-tempat yang tidak pernah dibayangkan. Menjadi dampak, walaupun saudara nggak terkenal, walaupun saudara bukan artis TikTok, tapi minimal hidup saudara bernilai. Lebih dibanding artis TikTok. Saudara nggak cuma keren di muka doang, tapi keren di apa yang saudara lakukan. Dunia nggak bisa nggak melihat saudara. Dan saya berdoa itu terjadi dalam nama Yesus di hidup saudara. Amin. Saya udah tutup, saya udah menguatkan saudara. Berikan excellent sacrifice-mu. Kita akan nyanyi satu lagu. Ucapkan syukurmu yang terbaik. Bahwa Tuhan gak pernah menyerah sama engkau. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Walaupun saudara mungkin hidupmu lagi gak sempurna. Hidupmu lagi gak seperti yang kau harapkan. Tapi selalu ada alasan untuk membawa ucapan syukurmu pada Tuhan. Pada waktu saya nulis lagu ini berasal dari satu ayat. Mazmur 139 ayat 17 versi New Living Translation. Mengatakan, how beautiful your thoughts about me, O Lord. Betapa indah yang kau pikirkan tentang saya. Saudara harus mikir. Saudara sering mikir jelek tentang dirimu sendiri. Tapi kok Tuhan bisa mikir yang baik tentang saudara? Itu tuh gimana caranya saudara? Makanya saudara, dipercaya itu sesuatu yang indah. Saudara gini, saudara percaya Tuhan tuh biasa, saudara tahu? Biasa, untuk percaya yang lebih hebat dari saudara itu biasa. Masalahnya, Tuhan yang percaya sama saudara, itu gak biasa saudara. Tapi fakta bahwa dia turun untuk saudara membuktikan, ada sesuatu yang dia lihat dalam saudara, yang bahkan saudara gak lihat. Dan mungkin sudah saatnya saudara belajar melihat dirimu, seperti Tuhan lihat kamu. Apa yang membuat dia bisa mau rela mati untuk saudara. Karena bagi saudara, mungkin saudara hanya remah rengginang saudara. Tapi bagi Yesus Kristus, Anda dan saya layak diperjuangkan, amin. You are worth to fight for. Kita worth to fight for. Dan makanya yang terbaik dari kita untuk membalas perfect sacrifice adalah memberikan excellent sacrifice. Dengan cara memberikan our living sacrifice. Amin. Tuhan berkati saudara. Mari kita angkat suara kita. Katakan sama-sama yuk. Sungguh besar. Amin. Oh. Pengorbananmu bagiku. Amin. Terlalu dalam. Amin. Untuk dimengerti. Sungguh besar. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Yuk kita sama-sama pakai berdiri saudara. Sungguh indah, sungguh besar. Oh, ucapkan syukurmu kepada dia. Sungguh besar pengorbananmu bagiku.
berselami bagiku. Sungguh indah, Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Hamba-Mu selesai berbicara Tuhan, tapi Engkau belum. Bila Engkau berbicara di setiap sanubari kami, Engkau yang ngomong di setiap aspek hidup kami. Tuhan, kalau ada yang menegur di firman ini, biarlah Kau lembutkan hati setiap anak-anak-Mu, sehingga mereka mengerti bahwa pada dasarnya ini semua untuk kebaikan mereka. Terima kasih Kau Tuhan yang merancangkan yang baik bagi kami. Terima kasih bahwa Kau Tuhan peduli dengan setiap detil dan aspek hal-hal kecil di hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Yesus. Berkati gereja ini, berkati Pastor George dan Ibu Alena. Kami percaya bahwa berkat-Mu menyertai gereja ini, tangan-Mu menyertai tempat ini, dan siapapun yang berada dalamnya. Terima kasih Bapa. Thank you for not giving up on us. Di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati saudara. Terima kasih buat Pastor Raguel Lewi yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa kita sudah belajar sesuatu yang sangat-sangat baik hari ini. Terutama jangan lupa untuk kita selalu mengangkat tangan untuk menyembah Dia. Kita turun tangan untuk kita bekerja. Dan jangan lupa juga untuk kita selalu ringan tangan untuk melayani. Kiranya pesan firman Tuhan hari ini bisa kita aplikasikan dalam setiap kehidupan kita. Sehingga sebelum kita mengakhiri tahun ini, biarlah kita punya spirit yang excellent untuk kita terus beri yang terbaik dalam segala sesuatu apapun yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kita. Sebelum kita menyelesaikan ibadah online kita hari ini, mari sama-sama kita mengarahkan hati kita. Mari kita angkat kedua tangan kita, terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Karena Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau sehingga kemanapun engkau pergi, engkau melangkah, bahkan apapun yang saudara kerjakan, Tuhan jadikan segala sesuatunya berhasil. Bahkan juga Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu, bahkan memberikan engkau damai sejahtera, bahkan kasih karunia yang sempurna yang datang daripada Tuhan, terus melingkupi setiap kehidupan saudara dari hari ini sampai dengan selama-lamanya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang sudah terima berkat daripada Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu dan nikmati berkat yang Tuhan sediakan buat setiap kehidupan kita. God bless you. Hidupku